Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Haji Bima Ahmad bin Anur Utama. Saya alumni FKUII Angkatan 2008. Saya membuat vlog ini, saya dedikasikan untuk para guru, para senior Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Adapun beberapa pertanyaan sebagai berikut. Oke, pertanyaan nomor 1. Bagaimana pengalaman atau kesan selama menempuh pendidikan di FKUII? Selama saya menjalani pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia, mulai tahun 2008 saya mendapatkan pengalaman untuk ikut FIMA di Langkawi, Malaysia. Alhamdulillah di sana saya bisa belajar banyak terkait pertukaran ilmu, pertukaran pelajar, terutama di bidang keislaman kedokteran. Kemudian tahun 2008 juga saya mendapatkan pertukaran pelajar juga di PTBMKI, yaitu Perhimpunan Tenaga Bantuan Medis Mahasiswa Kedokteran Indonesia, yang dilaksanakan juga alhamdulillah waktu itu di Makassar. Kemudian pada periode-periode berikutnya saya juga berkesempatan untuk aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan. Yang pertama di Jamia, kemudian yang kedua ada di TPMM. Di sana saya juga bisa menjadi relawan medis dan mendapatkan pengalaman yang sangat baik dan banyak, terutama dalam bidang kedokteran. Saya juga merasakan dalam proses belajar, saya bisa praktek secara langsung, dibina dan dibimbing oleh para ahli yang alhamdulillah juga ikut turut juga di bidang kebencanaan, dan alhamdulillah di sana banyak sekali kenalan, bisa membantu banyak orang, dan alhamdulillah selesai juga untuk skripsi saya ketika saya membantu di kebencanaan. Mungkin yang terakhir, alhamdulillah saya juga bisa menemukan jodoh saya juga di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia, yang alhamdulillah pada akhir tahun ketika internship saya bisa mengkhidbah. Alhamdulillah. Lanjut pertanyaan kedua, bagaimana pengalaman setelah lulus kedokteran di FKUII? Setelah lulus, alhamdulillah saya internship 1 tahun di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan Babat di Jawa Timur. Belum selesai, saya sudah ditawari pekerjaan juga di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, tetapi tidak saya ambil waktu itu. Saya merasakan untuk skill dan juga kemampuan, alhamdulillah untuk lulusan UII itu alhamdulillah banyak sekali yang mencari, dan selesai internship alhamdulillah saya langsung bekerja di Rumah Sakit Islam di Jakarta PDHI. Di sana saya selama 2 tahun hanya berkarir terutama di pelayanan medis, tetapi juga diperbantukan di manajemen. Setelah 2 tahun mengabdi, saya diangkat sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Islam di Jakarta PDHI. Lanjut pertanyaan ketiga, bagaimana kemudahan akses mendapatkan pekerjaan, beasiswa atau pendidikan yang lanjut? Ya, alhamdulillah saya tidak merasakan kesulitan dalam proses mencari kerja, langsung mendapatkan pekerjaan bahkan dicari. Kemudian yang saya rasakan juga dalam proses saya berorganisasi di rumah sakit, terutama profesi saya sebagai Direktur Rumah Sakit Islam di Jakarta PDHI, tidak terlepas dari banyaknya pengalaman berorganisasi, banyaknya berkomunikasi, terutama 5 stars dokter yang telah digaungkan sejak awal proses pembuatan Fakultas Kedokteran di Universitas Islam Indonesia, terutama di sisi communicator, decision maker, dan juga care provider. Terutama kita dididik bukan cuma sebagai seorang dokter, tetapi juga sebagai seorang muslim dokter yang baik. Nah, di situ yang menjadi suatu keunggulan dan juga keistimewaan. Dan alhamdulillah dalam proses berorganisasi adaptifnya sangat bisa dirasakan sangat cepat sekali, dan juga alhamdulillah sangat membantu dalam proses bekerja. Baik, untuk pertanyaan terakhir, pesan singkat untuk para calon mahasiswa FKUII dan mahasiswa FKUII yang sedang menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Untuk adik-adikku sekalian, yang pertama, luruskan niat.
bahwa kita dalam proses bekerja, dalam proses kita belajar, semuanya jangan pernah terlepas dari kita mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kaitkan setiap hajat kita itu senantiasa sinergi dengan ridho orang tua. Karena insya Allah ketika ridho orang tua dan juga ridho Allah itu nanti searah, maka adanya cuma percepatan. Walaupun kita tidak merasakan adanya kemudahan, tetapi dari kesulitan itu akan membentuk mental kita bisa lebih baik dan lebih kuat. Kemudian yang kedua, adik-adikku sekalian, dalam proses belajar itu untuk mencari ilmu itu kita ternyata harus menjemput. Nah, supaya kita bisa menjemput maka rendahkan hati kita. Tidak boleh sombong, kita tidak boleh tinggi hati, kita tidak boleh angkuh, merasa bisa, sehingga ilmu itu saya ibaratkan seperti air. Air itu nggak mungkin mengalir ke tempat yang lebih tinggi, pasti mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ketika hati kita diisi dengan sedikit kesombongan, sulit sekali ilmu itu akan masuk. Tetapi apabila kita kosongkan hati kita semata-mata cari ilmu karena Allah, insya Allah ilmu itu nanti akan datang sendiri kepada kita. Mau kita mau kita tidak mau, pasti datang. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, latih 3 hal. 3 hal yaitu yang pertama 3 H. Hal yang pertama yaitu heart. Latih hati. Hati senantiasa waspada dari zikrullah. Hati senantiasa kita jaga agar jangan sampai kehilangan sosok kita sebagai manusia. Karena kebanyakan ketika sudah jadi dokter, lama-kelamaan jadi robot. Mereka kehilangan hatinya. Bahwa menolong itu bukan semata-mata karena bentuk kepedulian, bentuk cari ridhonya Allah, tetapi cuma menjalankan saja keseharian untuk mencari uang dan sebagainya. Kemudian yang H kedua yaitu adalah head. Latihlah kepala kita. Cari reasoning dari setiap adanya ilmu. Sering kelola kepala kita itu dengan banyak pelajaran, tambah ilmu dan sebagainya. Setiap kali ada masalah cari tahu kenapa masalah itu muncul, bagaimana saya menyelesaikan masalah ini. Dan di Fakultas Kedokteran di UII kita juga diajarkan dengan metode PBL yaitu Problem Based Learning, yang kita mencari solusi dari setiap permasalahan-permasalahan, mencari tahu apa penyebab dari permasalahan itu, maka otak kita akan terlatih. Yang H ketiga yaitu adalah hand atau skill. Skill ini harus kita latih sejak kita masih sebagai mahasiswa. Jangan mengharapkan skill Anda bagus kalau Anda melatihnya itu ketika sudah selesai dokter. Kalau Anda ingin menjadi seorang dokter bedah yang terampil, Anda harus melatihnya dari sejak awal. Bagaimana menjahit, bagaimana menggunakan instrumen, mengenali instrumen, mengenal anatomi, dan sebagainya. Kita harus mencintai apa yang kita tekuni, bahwa semata-mata cinta kita itu kita tujukan karena mencari ridho Allah, mencari ridho dari orang tua, mencari ridho Rasul, dan semoga ilmu kita menjadi bermanfaat sehingga kita menjadi insan kamil, menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain, dan kita semuanya tergolong makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses untuk adik-adikku, untuk yang ingin menempuh jalur kedokteran, tetap semangat. Mungkin sedikit video dari seorang kakak yang memberikan nasihat yang baik kepada para adik yang ingin menempuh kedokteran Universitas Islam Indonesia. Semoga sukses. Sekali lagi luruskan niat, cari ridha Allah. Insya Allah ilmu itu akan datang kepada kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.